Selamat siang, bersama saya Salsabila Rama Wijadana melaporkan langsung dari SMP Negeri 12 Surabaya. Nah, di dunia yang penuh dengan informasi seperti sekarang ini, literasi menjadi salah satu kemampuan yang sangat penting agar kita bisa memahami dan menggunakan informasi tersebut dengan tepat. Seperti yang kalian tahu, literasi meliputi membaca, menulis, dan memahami informasi. Menurut UNESCO, literasi menjadi kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan sosial ekonomi suatu negara. Di sekolah ini, setiap Kamis menjadi momen khusus bagi seluruh siswa untuk membiasakan diri dengan membaca buku. Aktivitas ini tidak hanya sekadar rutinitas, tapi juga menjadi wadah bagi siswa untuk menjelajahi dunia pengetahuan dan memperluas wawasan mereka. Selain itu, perpustakaan sekolah selalu buka setiap hari, siap menyambut siapa saja yang ingin membaca atau mencari referensi. Suasana perpustakaan yang nyaman dan koleksi buku yang beragam membuat literasi menjadi bagian hidup sehari-hari. Di era digital, literasi juga mencakup kemampuan mengelola informasi secara kritis, sehingga kita tidak terjebak hoax. Nah, jadi literasi sangat penting untuk membentuk individu yang cerdas dan bertanggung jawab. Pada kesempatan kali ini, saya akan membicarakan tentang pentingnya literasi bersama salah satu murid di SMP Negeri 12 Surabaya. Yuk ikuti saya. Kak, permisi. Halo. Kakak lagi ada waktu luang nggak? Ada sih. Kenapa? Kira-kira kalau aku wawancarai bentar boleh nggak ya? Boleh banget, boleh. Oke deh. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan diri kakak dulu? Oke, aku Konita Iza Abdillah dari kelas 9C. Konita. Panggilannya apa berarti? Boleh dipanggil Nita aja. Oke, siap Kak Nita. Kak Nita lagi baca buku ya? Iya. Bukunya kelihatan tebel banget sih. Jadi, aku asumsikan kalau kakak suka baca buku banget nih. Ya, bolehlah lumayan. Sejak kapan nih kakak suka buku? Sebenarnya nggak lama-lama banget sih. Aku baru suka buku pas emang masuk bangku kelas 5 SD. Yang dimana emang aku mulai tertarik. Tapi kalau misalnya dikenalkan ke buku emang udah dari kecil. Cuman emang baru terbiasa bacanya pas kelas 5 aja. Dikenalkan dari kecil nih, lumayan menarik. Nah, kakak dikenalin dari siapa? Ya sebenarnya dari orang tua sih. Biasanya dikasih kayak buku-buku nabi gitu atau buku-buku bacaan yang menyangkut tentang Islam dan sebagainya gitulah. Walah, jadi bagus banget nih kebiasaan orang tuanya ya. Nah, boleh nggak aku minta pendapat kakak dulu? Boleh, emang minta pendapat apa? Menurut kakak nih, apa aja sih bentuk literasi yang harus dikuasai untuk menghadapi tantangan zaman sekarang? Sebenarnya kalau misalnya buat gimana tadi itu ya apa sih namanya caranya menghadapi suasana sekarang dengan literasi. Menurut saya pribadi, buat masa sekarang, literasi itu sangat amat penting. Kalau misalnya kita lihat di lingkungan sosial aja, mungkin jarang banget ada orang yang emang pegang buku fisik. Yang dimana mereka juga, kalau misalnya ditanyain, mungkin mereka bilangnya kayak, aku nggak suka baca buku sih, belum suka baca buku sih, begitu. Nah, jadi menurut saya pribadi sih, buku tuh penting banget ya. Apalagi tingkat literasi di Indonesia tuh kecil banget. Kalau misalnya dibandingin sama negara-negara Asia Tenggara yang lain. Bagus banget ya jawabannya ya. Nah, kalau begitu sejak kapan ya literasi itu mulai menjadi kebutuhan penting dalam dunia digital saat ini? Mungkin waktunya nggak bisa nggak bisa dijabarkan secara langsung ya. Tapi mungkin secara general dalam waktu yang sangat lama udah pasti ada lah ya, karena emang dari zaman dahulu juga literasi tuh banyak banget diperlukan, karena kita kan juga sebagai anak sekolah, kita kan juga pasti perlu buku fisik, yang dimana kalau misalnya kita nggak ada buku fisik, kita nggak bakal ada acuan gitu kan buat belajar gitu. Aku setuju banget sih. Nah, kalau gitu siapa ya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam meningkatkan literasi masyarakat sekolah ini? Menurut saya sih
Kalau pihak yang bertanggung jawab tuh kayaknya apa ya? Kalau bisa pihak yang bertanggung jawab tuh sebenarnya banyak banget orang yang orang yang bertanggung jawab. Mungkin dalam lingkungan sosial juga bisa saling mengingatkan kayak, oh kamu gak mau nyoba baca buku tak atau gimana begitu. Cuman menurut saya pribadi itu kembali ke diri kita masing-masing, yang dimana kalau emang kita udah ada niatan dari dalam hati, mungkin kita bakal keterusan sampai kapanpun itu, dan kita juga bakal betah gitu. Cuman menurut saya juga lingkungan sosial itu juga sangat berpengaruh tentang peningkatan literasi juga sih. Oke, dari tadi jawabannya menarik banget ya dan relate kehidupan yang sekarang. Kalau boleh tahu, ini kan Indonesia tuh kayak kurang banget ya literasinya seperti pernyataan kakak tadi. Kira-kira kenapa ya kurangnya literasi itu bisa berdampak negatif pada aspek sosial dan ekonomi melihat kondisi Indonesia yang kayak gini sekarang? Mungkin kalau misalnya bisa dilihat dari lingkungan sosial, yang dimana di media sosial tuh banyak banget orang yang minim literasi. Kalau misalnya kita lihat di media sosial, itu kan ada banyak orang. Kalau misalnya mereka nonton video nih, kakak tahu video TikTok itu kan biasanya. Video TikTok itu kan biasanya kan ada captionnya, yang dimana itu biasanya menjelaskan kayak disclaimernya dan sebagai macamnya. Tapi kalau misalnya kita buka section komen, mungkin banyak banget orang yang kayak, ini di mana? Oh, ini kok kayak gini sih? Padahal emang di captionnya udah ada udah ada warningnya gitu loh. Jadi kayak udah dijelaskan semua juga di caption. Cuman mereka emang nggak mau baca. Jadinya mereka juga agak tersesat gitu. Dan menurut saya pribadi, buat lingkungan sosial juga, kalau misalnya dalam keadaan Indonesia yang saat ini, literasi itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita nggak, misalnya nih, kita tuh sekarang kan Indonesia kan lagi keadaannya kan lagi kayak agak genting gitu ya kan kak. Menurut saya pribadi sih, kalau misalnya tingkat literasi itu nggak dinaikkan, bisa aja kalau misalnya saat kita berpendapat kepada orang lain nih, misalnya berpendapat ke orang lain dan kita ngerasa kayak ini pendapatnya nggak bener, sumbernya dari mana, padahal sumbernya udah tersebar di mana-mana. Nah itu juga efek karena kurang literasi itu tadi sih. Dan juga karena kita kurang literasi, bisa aja mungkin kita agak sulit memandang kehidupan sosial, yang dimana sekarang tuh pasti banyak banget berita-berita gitu kan lewat artikel-artikel. Kalau misalnya kita belum baca atau kita belum pernah cari tahu, bisa aja kayak kita ketinggalan informasi yang begitu penting gitu deh kak. Boleh minta contohnya nggak kira-kira memandang kehidupan sosial tuh yang kayak apa misalnya? Memandang kehidupan sosial tuh misalnya yang paling booming akhir-akhir ini sih politik ya. Menurut saya tuh waktu saya melihat-lihat orang yang emang banyak banget di kehidupan politik tuh, menurut saya banyak juga orang yang mengkasihani beberapa politikus, yang dimana politikus tersebut jelas sekali salah. Untuk spesifiknya mungkin kita di sini akan membahas mengenai MBG. Mungkin kalau misalnya kita lihat dari MBG, itu banyak banget yang yang mendukung secara tidak langsung, dan mungkin banyak juga yang sangat tidak setuju. Dan itu mungkin kurang pertimbangan juga, karena menurut saya kalau misalnya MBG itu dulu kan dijanjinya kan pasti bergizi. Betul sih. Tapi kalau misalnya sekarang tuh kita lihat dari wujud nyatanya, MBG tuh ya banyak sekali yang begitulah, yang emang banyak yang meracuni dan sebagainya. Dan itu pun karena sebenarnya bukan karena ulah siapa-siapa sih, sebenarnya karena ulah memang kelalaian nggak sih? Kenapa? Kelalaian. Ya kelalaiannya pemerintah beberapa daerah aja. Cuma menurut saya, kalaupun waktu itu tentang pemilihan presiden, yang pada waktu itu memang sudah dijelaskan secara artikel dan ada juga yang secara digital gitulah. Kan itu kan termasuknya kan pada literasi digital, yang dimana di situ sudah disebutkan visi dan misinya. Tapi mereka orang-orang yang memang kurang literasi
itu malah lebih memilih karena mereka merasa politikus ini kasihan, kalau nggak menang juga kasihan banget gitu. Nah itu jadi pentingnya literasi karena kita juga harus coba untuk meregalisir dan juga kita juga harus menyaring informasi yang kita dapatkan begitulah. Oke, boleh banget nih jawabannya. Aku terharu banget sama jawabannya. Nah, terus nih, di mana ya literasi itu paling berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup seseorang? Sebenarnya kalau misalnya literasi paling meningkatkan tingkat kehidupan seseorang tuh di saat yang tadi aku udah sebutkan, juga di saat kita berpendapat. Dimana kalau kita misalnya kurang literasi, kita bisa aja kurang tahu kayak ini sebenarnya ada apa. Dan kita juga coba aja deh kalau misalnya kita mau baca artikel 5 menit aja. Mungkin kita udah bakal ngerti kayak ternyata kayak gini, dan kita juga bisa menyimpulkan. Tapi sayangnya di Indonesia itu tingkat literasinya sangat minim. Betul. Nah, udah sih itu pertanyaan aku sejauh ini. Makasih ya Kak udah mau diwawancarain. Ya, sama-sama. Ya, have a nice day. Sekian dari saya, Salsabila Rahma Wijadana melaporkan langsung dari SMP Negeri 12. Sampai jumpa di lain waktu.